menurut saya ini juga istilah ini harus dijelasin gitu. Ya, harus dijelasin cepat supaya ya harus kita singkirkan jauh-jauh kalau itu merusak gitu. Jangan ini berbahaya karena ini penghancuran demokrasi dari dalam. Ya. Ya selama itu dia anti politik, selama itu anti demokrasi, maka itu bandit politik. Ya. Ya bisa dari buzzer tadi, bisa dari influencer. Ada sekelompok orang jumlahnya kecil sekali, ya, tapi punya akses terhadap pembentukan opini publik untuk melakukan mobilisasi, ya kan? Nah, sekelompok orang ini, ya saya perkenalkan dari istilah bandit politik, gitu kan? Ya istilah ini saya pungut juga dari jalanan supaya ya lebih akrab teori saya ini cepat dipahami orang, gitu. Jadi populis. Nah ini, ya supaya cepat populis. Yang direkrut ini semua orang jahat, ya, yang ada di lapisan intelektual, yang ada di lapisan agama, yang ada di lapisan adat, yang ada di lapisan pemuda. Jadi yang direkrut ini elit. Jadi elit lah ini, elit-elit puncaknya tadi, budaya ini tadi, ya, masyarakat, itulah yang menjadi oligarki sosial. Ya, sekelompok orang jumlahnya kecil, ya, punya pengaruh terhadap mobilisasi politik. Nah, inilah yang menjual suara, ya, kepada tanda kutip menjual suara ini tadi ke oligarki politik, ya, yang didanai oleh bandar gitu. Ya, karena itu konsensi politiknya yang dilakukan oleh oligarki sosial ini dua, itu mendapat konsensi ekonomi, ya, keuntungan, ya, tentu keuntungan material dan dari oligarki politik penguasa tadi, dia bisa mendapatkan kedua-duanya itu. Prof, tapi ya, kalau istilah buzzer sekarang atau influencer ini apakah embrionya memang dari kelompok-kelompok sosial yang di oligarki sosial? Kalau teori saya, kalau menggunakan teori saya, oligarki sosial, ya sekelompok orang jumlahnya kecil mendapatkan konsensi suaka politik, suaka ekonomi, ya dengan cara melakukan manipulasi, ya propaganda politik, agitasi politik, ya saya kira dia masuk di dalamnya itu. Penyesatan, dia melakukan kebohongan. Ya tentu kalau yang benar, tentu namanya aktivis kan, aktivis pejuang kan gitu. Tapi masalahnya saya lihat ada kecenderungan, ya, yang disebutkan tadi itu dua, ya, buzzer itu dan influencer itu adalah berlawanan dengan para pejuang demokrasi, gitu. Sehingga saya kelompokkan, oh kecenderungannya ini buzzer ini, influencer ini berbahaya, ya. Ya, bahasa dalam pengertian yang jahat, ya, bahasa influencer dalam pengertian yang jahat. Ya mungkin aja nanti ada bahasa yang baik, tapi menurut saya ini juga istilah ini harus dijelasin gitu. Ya, harus dijelasin cepat supaya ya harus kita singkirkan jauh-jauh kalau itu merusak gitu. Jangan ini berbahaya karena ini penghancuran demokrasi dari dalam. Ya. Ya selama itu dia anti politik, selama itu anti demokrasi, maka itu bandit politik. Ya, ya bisa dari buzzer tadi, bisa dari influencer, jangankan dari situ tadi, dari dosen saja ada, dari ulama ada juga dari ulama, tanda kutip, ada dari pendeta, ada dari tokoh masyarakat, ya kan, ada dari tokoh adat, tanda kutip, gitu kan. Nah saya kira ini teori saya yang jelek, tentu yang baik tidak masuk, itu kan, karena memang teori ini hanya untuk mendeskripsikan sebuah gejala pemerintahan yang akan dirusak oleh segelintir orang, ya, yang berkumpul khusus untuk memburu jabatan, namanya oligarki politik, yang memburu sumber daya ekonomi, ya, sumber daya buatan, sumber daya sumber daya alam, ini namanya bandar politik, ya, oligarki ekonomi, dan yang menyesatkan massa, ya, membuat tersesat massa. Kaum ini kan kaum, masyarakat itu kaum, massa ini disesatkan, ada sekelompok orang di atasnya yang menyesatkan gitu, entah itu melalui bujukan, ayo pilih si Amir, ya ini ada sembako diberikan kita,
ini pilih sini ya, kalau tidak kita. Jadi koersi juga bisa dilakukan itu, ya. Dia bisa melakukan koersi, mengancam itu kalau dia tidak mendukung itu. Nah, inilah yang saya sebut bandit politik.